kami memang kerjasama dengan Block Solution karena mereka berasal dari Finland. Udah beberapa tahun yang lalu mereka membuat yang blocks itu seperti Lego yang tadi Menarik bilang. ya? Menarik banget. Itu plastik yang didaur ulang, terus betul-betul seperti Lego. Kalau kami bangun sekolah konkret, yang walls yang dari konkret, Beton gitu ya? yang dari beton, tidak perlu lagi. Itu nanti ada yang dari plastik blocks dan itu cuma di stacking doang, klik 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 klik, itu cepat Ditempel-tempel banget. kayak lagi nyusun Lego Ya, gitu ya? ya betul. Dan itu cepat banget. Mungkin cuma perlu 1 hari sudah selesai untuk bangun semua dindingnya sekolah. Dan itu berarti ada keterlibatan volunteer juga dong? Ya. Memang dari awalnya kita selalu mengundang orang yang kalau mau volunteer, tapi yang dengan sistemnya Lego lebih gampang lagi ya kan. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara pernah kebayang gak sih ada sekolah yang dulunya rusak ya, kemudian dibangun lagi tapi dengan cara yang keren banget. Nah, ini dia Happy Hearts Indonesia yang tentunya punya kontribusi besar untuk memperbaiki sekolah yang rusak tadi, tapi dengan cara yang ramah lingkungan. Jadi bangunannya ini menggunakan blok atau bricks ya, yang terbuat dari limbah plastik dan disusun seperti Lego. Keren banget ya. Dan yang pastinya selain memang ketahanannya lebih kokoh ya, lebih kuat, juga proses perakitannya ini lebih cepat. Dan yang pasti ya Sobat Antara, ini bisa mengurangi limbah plastik yang ada di Indonesia. Nah, kita akan ngobrol banyak tentang hal ini. Karena itu langsung saja saya perkenalkan, ini dia Sylvia B. Winkler, CEO of Happy Hearts Indonesia. Welcome to our studio, Sylvia. Thank you. Thank you so much for being with us. Is that okay if we talk in bahasa ya? Ya, boleh. Oke, Sylvia mungkin boleh cerita juga. Jadi Sobat Antara, Sylvia ini adalah seorang berkebangsaan Jerman dan mungkin Sylvia bisa cerita awal mula berada di Indonesia tahun berapa, kemudian tujuannya waktu itu ngapain sampai akhirnya Happy Hearts Indonesia bisa berdiri nih. Ya, saya berasal dari Jerman. Saya dulu kuliah antropologi di Munich. Terus tahun 99 saya datang pertama kali ke Indonesia, ke Jogja. Seharusnya 1 tahun saya kuliah sastra Indonesia, belajar Indonesia. Tapi saya suka sekali, terus setelah 1 tahun saya memutuskan untuk stay 1 tahun lagi di Jogja sampai 2001. Saya pulang ke Jerman, kuliah lagi di Jerman. Terus 2008 saya balik lagi ke Indonesia dan saya di sini sudah 17 tahun. Wow, udah 17 tahun ya, Yeah. lumayan lama. Tapi Yeah. waktu 2008 berarti udah gabung ke Happy Hearts atau misalnya udah memang berkontribusi mungkin untuk di sektor pendidikan kita atau seperti apa nih? 2008 belum pikir tentang Happy Hearts. Happy Hearts waktu itu sudah berasal dari Amerika sebenarnya. Belum ada di Indonesia. Tapi 2006 ada gempa besar di Bantul di Jogja. Iya, betul. Terus 2009 ada gempa lagi di daerah Bandung. Dan Happy Hearts Fund, waktu itu masih bernama Happy Hearts Fund, membantu untuk bangun sekitar 60 sekolah, terutama TK dan PAUD. Di Jogja sama di Bandung. Tapi saya belum dengar tentang Happy Hearts karena memang semua donasi kontribusi dari Amerika Serikat. Terus tahun 2013 ada beberapa orang yang di Jakarta yang memutuskan untuk registrasi Happy Hearts di Indonesia atas nama Yayasan Hati Gembira, Happy Hearts Indonesia. Terus ya dari awalnya saya gabung dengan Happy Hearts sejak tahun 2013. Dan di 2013 apa nih proyek pertama yang dikerjakan Happy Hearts Indonesia? Proyek pertama kami masih fokus di daerah Bandung. Karena kalau kita tahu kalau ada misalnya gempa, ya pertama kali kalau ada NGO yang masuk untuk membantu itu cepat. Tetapi untuk lamanya untuk mungkin bangun rumah atau bangun sekolah itu sebenarnya mulai 6 bulan setelah gempa terjadi sampai beberapa tahun kemudian.
Jadi tahun 2013 kami masih fokus di daerah Bandung karena masih ada banyak sekolah yang belum menerima bantu waktu itu. Tapi setelah itu sekitar 2015 pertama kali saya masuk ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Sumba. Pertama kali ke Sumba, terus saya lihat kondisinya sekolah di mana-mana dari Sumba Barat sampai Sumba Timur berat banget, susah banget. Jadi tahun 2016 kami memutuskan untuk lebih fokus di daerah terpencil. Ya, memang fokusnya di NTT tapi juga di NTB karena tahun 2018 ada gempa lagi di Lombok. Oh ya. Kalau masih ingat ya. Dan sampai sekarang masih ada banyak sekolah yang belum dibangun kembali. Jadi fokusnya di NTB, di NTT, tapi juga selalu ada sekolah yang kami bangun kembali juga di Jawa, di Pulau Jawa juga. Secara studi kasus mungkin dari yang Sylvia jelajahi selama berada di Indonesia ini, apa sih sebetulnya yang membuat sekolah-sekolah ini terhambat gitu pembangunannya setelah dampak bencana tadi? I think aksesnya pertama kali kalau ada banyak hal-hal ya. Tapi ya kalau kita lihat memang fokusnya sekarang tidak hanya untuk gempa, tapi terutama juga di daerah terpencil. Semua sekolah yang dibantu oleh Happy Hearts memang sekolahnya sudah ada. Kita tidak bangun sekolah baru. Ya kan? Atau kalau belum ada guru kita nggak bisa membantu karena semua sekolah yang kami bantu perlu ada registrasi dengan pemerintah. Iya, benar. Bukan milik Happy Hearts, ya. Semua sekolah bukan milik Happy Hearts, ya. Jadi Happy Hearts memang fokus untuk bangun kembali, untuk bantu bangun kembali gitu ya. Infrastruktur yang lebih aman dan nyaman itu yang penting. Semua harus tahan gempa, itu yang penting buat Happy Hearts. Jadi dengan fasilitas yang lengkap, kalau kita lihat sekolah yang belum dibangun oleh Happy Hearts mungkin belum ada fasilitas lengkap, belum ada air bersih, belum ada toilet, gedung sendiri mungkin tidak ada lantai, tidak ada atap, susah ya untuk belum layak begitu ya. Ya, betul. Buat kegiatan belajar mengajar. Nah, sampai akhirnya berarti di 2013 Happy Hearts berarti membangun dengan konsep yang lebih safe, lebih tahan gempa. Itu berarti masih conventional way apa gimana? Iya, masih konvensional. Walaupun dari awalnya pikiran Happy Hearts itu bagaimana kita bisa lebih eco-friendly. Dan kita mencoba beberapa hal ya dengan kayu misalnya, tapi nggak ada yang cocok. Itu baru tahun 2023 kami lihat ada yang seperti eco blocks atau blocksnya yang didaur ulang, plastiknya didaur ulang. Terus itu mungkin cocok untuk Happy Hearts. Terus tahun kemarin kami sudah lebih fokus, hampir 90% dari sekolah yang kami bangun tahun kemarin semua hampir dari eco blocks. Tahun kemarin kami bangun 42 sekolah dan 38 itu dari blocksnya itu. Di tahun kemarin saja itu ya. Berarti kalau dari secara total dari 2013 udah berapa banyak sekolah nih yang dibangun Happy Hearts? 380. Banyak banget. Banyak 380. banget. Dan yang baru dengan eco blocks tadi sekitar 40-an. Iya. 40-an kan ya. Baru tahun kemarin kita fokus di eco blocks. Oke, nah untuk alur supaya misalnya sekolah bisa mendapatkan bantuan dari Happy Hearts ini seperti apa? Nah, kita punya tim, di mana-mana kita bangun ada tim Happy Hearts. Dan kalau sudah bangun beberapa sekolah, pasti dari guru sekolah mungkin mereka tahu, oh ini ada sekolah yang lain yang perlu bantuan. Dan pasti semua sekolah yang kami kunjungi perlu bantuan, tapi tidak semua bisa dibantu. Kenapa? Karena pertama kali siapa milih tanah, itu yang pertama. Hampir semua sekolah yang kami bantu itu sekolah swasta. Kenapa swasta? Karena TK PAUD misalnya itu semua swasta, itu punya yayasan, bukan pemerintah. Terus ada SD SMP tapi bukan negeri, kebanyakan itu swasta juga. Misalnya ada Katolik, ada Kristen, ada di bawah masjid, ya kan? Islam gitu ya. Islam.
terutama di daerah terpencil mungkin belum ada sekolah negeri juga. Jadi ada masyarakat yang bangun sekolah. Tapi semua sekolah harus sudah diregistrasi dengan pemerintah lokal. Itu juga penting buat Happy Hearts. Terus kita lihat kondisinya sekolah. Kita lihat ada mungkin sekolah yang lain dekat ya. Ada alternatif mungkin atau jumlah siswa berapa. Aksesnya bagaimana, ada beberapa hal kita harus lihat sebelum kita bisa membantu juga masyarakat karena kita selalu ingin ada kontribusi dari masyarakat. Betul. Bukan uang, tapi bisa lainnya mungkin bangun pagar tenaganya atau gitu ya. Misalnya hosting timnya selama timnya kita bangun sekolah. Walaupun timnya Happy Hearts lokal juga, kalau kita bangun di NTT ya pasti timnya dari NTT juga. Tapi mereka juga harus keliling ya kan. Terus ya masyarakat bisa membantu dengan beberapa hal supaya juga bisa merasa ya milih sekolah ya kan. Artinya berarti kolaborasi juga ya dengan pemerintah daerah setempat ya? Iya, itu yang pertama selalu harus betul. ada kolaborasi. Pertama kali kita selalu minta data juga dari pemerintah sesuai sekolahnya yang ada. Terus kalau TK PAUD kita ke Himpaudi kita minta daftar sekolah. Itu selalu lewat pemerintah. Terus setelah kami bangun sekolah ada training untuk guru selama 3 tahun dan kami selalu minta ada orang dari pemerintah juga datang untuk membantu Happy Hearts dengan trainingnya. Jadi trainingnya Happy Hearts Indonesia sendiri yang memilih lembaganya misalnya untuk mentraining guru-gurunya atau misalnya dari pemerintah untuk memberikan itu gitu, memberikan fasilitas untuk trainingnya, seperti apa itu? Fasilitas ya, tapi mungkin trainernya dari Happy Hearts. Karena kami lihat untuk trainingnya ya sudah ada macam-macam, terutama untuk training guru. Tapi yang belum ada itu financial training. Maksudnya karena itu swasta, sekolah swasta, kami selalu ingin kasih training mengenai bagaimana maintenance school atau financial management training supaya mereka tahu bagaimana untuk ke depannya mereka tidak langsung hubungi Happy Hearts kalau perlu bantuan lagi, tapi mereka udah bisa bantu sendiri. Jadi lebih mandiri gitu ya. Apalagi mungkin kan gaji guru juga sebenarnya berpengaruh nggak sih untuk bisa ketika guru-guru mentransfer ilmu kepada anak-anak kan bisa lebih semangat dengan gaji guru yang memang sepadan begitu kan, melalui salah satunya financial management training tadi gitu kan. Betul. Nah kalau boleh cerita juga ini berarti awal mula akhirnya ketemu sama Blocks Solution ini seperti apa nih? Karena Blocks-nya bukan dari Happy Hearts sendiri, kami juga kerjasama dengan corporate namanya Block Solution dan mungkin ada beberapa lagi saya nggak tahu, tapi kami memang kerjasama dengan Block Solution karena mereka berasal dari Finland. Udah beberapa tahun yang lalu mereka membuat yang blocks itu seperti Lego yang tadi bilang, menarik banget. Itu plastik yang didaur ulang, terus betul-betul seperti Lego. Kalau kami bangun sekolah konkret, yang walls yang dari konkret, beton gitu ya? yang dari beton tidak perlu lagi, itu nanti ada yang dari plastik blocks dan itu cuma di stacking doang, klik itu cepat banget. Ditempel-tempel kayak lagi nyusun Lego gitu ya? Ya betul, dan itu cepat banget. Mungkin cuma perlu 1 hari sudah selesai untuk bangun semua dindingnya sekolah. Tapi dari segi manfaatnya nih, keunggulan dari blocks, dari eco-friendly materials tadi, mungkin boleh cerita seperti apa? Yang pertama itu kami bisa bangun lebih cepat. Kalau kami bangun satu sekolah sekarang hemat waktu gitu ya? Iya, cuma 2 bulan. Kalau konkret ya tergantung size-nya sekolah juga, tapi sekitar 3 bulan ke atas, 3 bulan 4 bulan tergantung. Tapi 2 bulan ya selesai dengan yang plastik blok ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang sampah plastik ya. Kita semua tahu ya di sampah plastik itu problem besar. Iya, problem besar banget di Indonesia terutama. Jadi kalau kita bisa kontribusi sedikit ya why not ya, is
it's a good cause. Betul. Ada berapa banyak sih sebetulnya sumbangan sampah plastik yang per tahunnya dihasilkan di Indonesia, dan mungkin ketika sekarang dialihkan ya, dibuat menjadi bahan dari blok yang eco-friendly tadi, itu ngambil berapa banyak sampah plastik tuh? Satu sekolah bisa mungkin 2-4 ton plastik yang didaur ulang. Sedangkan berarti total jumlah sampah plastik di Indonesia aja ada berapa juta, banyak ya? Iya, dan kita negara kedua di dunia betul, untuk yang menyumbang sampah plastik terbesar. Dengan misalnya bangun dari 1 tahun tadi kan sekitar 40 sekolah aja dengan menggunakan sampah plastik semua, bisa terkikis ya lama-lama jumlah sampah plastik di Indonesia. Kami suka banget itu, walaupun ya sudah masalahnya mungkin karena itu masih baru di Indonesia. Mungkin di negara yang lain ya recycling itu sudah lama, ya kan. Di sini masih lumayan baru. Jadi itu kalau untuk recycling itu sekarang di Surabaya. Produksinya, Bloks-nya itu ada di Jakarta dan juga ada di Lombok, Block Solution. Jadi kalau kita mau bangun satu sekolah di Sumba, ya jauh juga untuk kirim barang Bloks-nya. Itu masih mungkin masalahnya. Dan terus terang lebih mahal. Kita harus lebih mahal. Iya, mungkin sampai 20% lebih mahal daripada yang konkret, karena konkret ada di mana-mana. Kalau kita mau bangun rumah atau apa saja ada di mana-mana. Yang plastik itu masih baru, jadi ya lebih mahal. Tetapi tahun kemarin semua perusahaan yang kerjasama dengan Happy Hearts, karena Happy Hearts harus memang fundraising ya kan, mereka mau bangun sekolah dengan yang plastik walaupun lebih mahal. Oke, tapi dari segi ketahanannya oke lah ya, lebih baik kan yang eco-friendly blocks ini? Iya, ada banyak testing juga, ada testing yang di Eropa, ada testing di California juga. Dan ternyata yang plastik blocks-nya itu sekitar 100% lebih kuat daripada yang konkret. Jadi kalau ada gempa atau yang lain sebenarnya lebih bagus pakai yang plastik blocks daripada yang konkret. Oke, untuk dari segi suhunya juga kan sebenarnya Indonesia beda nih sama negara Finland. Yang udah pernah Finland coba di negara-negara lain seperti tadi apa? California ada banyak gempa juga. Itu aman ya untuk dari segi suhu mungkin. Yeah. Nah, kalau untuk tadi kita bicara misi dari Happy Hearts Indonesia ini kan untuk membangun kembali sekolah dengan ketahanan gempanya. Ada nggak sih sebetulnya misi-misi lain yang masih berkutat di sektor pendidikan nih? Dari awalnya memang kita fokus untuk bangun kembali sekolah, tapi sekarang lebih ke pendidikan holistik ya kan, karena juga ada yang training, dan sebenarnya buat Happy Hearts yang penting itu kualitasnya pendidikan betul. Kalau kita lihat di negara yang lain ya lebih bagus daripada di Indonesia ya, bagaimana kita bisa mengingat naikin kualitasnya pendidikan ya, dan mungkin Happy Hearts bisa kasih sedikit kontribusi. Yang pertama di infrastruktur, terus untuk trainingnya, fasilitas yang lengkap, itu yang lebih ke arah Happy Hearts. Bicara soal biayanya sendiri untuk pembangunan biaya dari satu sekolah ini seperti apa sih gambarannya, Sylvia? Nah, kita memang kerjasama dengan terutama corporate yang ada di Jakarta, tapi juga yang di luar negeri. Ada program CSR, Corporate Social Responsibility. Juga ada fundraising, juga ada individual. Semakin banyak orang kenal Happy Hearts ya, semakin banyak sekolah yang kami bisa bangun karena ada kontribusi dari orang yang lain. Mungkin kalau bangun sekolah itu mulai sekitar 400 juta dengan yang plastic blocks. Tapi itu juga termasuk furniture, termasuk playground untuk TK, buku, dan training selama 3 tahun. Dan untuk skema fundingnya sendiri berarti bukan hanya misalnya CSR, misalnya kayak secara personal orang mau berdonasi begitu bisa ya? Boleh, setiap bulan boleh juga. Namanya Change Maker, ada program Change Maker. Kalau mau kasih setiap bulan itu mulai mungkin 50.000 atau 100.000 setiap bulan, nanti digabung. Terus nanti setahun kita bisa bangun beberapa sekolah dengan kontribusi per bulanan.
Animonya seperti apa nih untuk para donatur ya? Cukup banyak nggak sih sebenarnya yang tertarik untuk investasi di bidang pendidikan kepada Nah, Happy itu yang Hearts? penting. Kalau kami bicara itu investasi untuk pendidikan, ya kan? Itu yang penting. Kita mau investasi ke anak-anak di daerah terpencil atau yang belum punya pendidikan yang baik seperti kita punya di Jakarta. Jadi memang Indonesia negara yang sangat mau kontribusi selalu. Dan hal yang penting, paling penting itu pendidikan. Saya selalu bilang kalau ada satu hal yang kamu mau membantu itu harus pendidikan. Karena kalau mereka punya pendidikan yang baik, mereka punya pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, mereka bisa membantu sendiri dengan hal apapun ya. Tapi itu mulai dari awalnya dari pendidikan. Itu yang paling penting. Pendidikan emang fundamental banget sih, paling utama. Ada nggak kolaborasi dari perusahaan BUMN yang ikut juga funding di Happy Hearts Indonesia? Selalu ada, tapi juga masih welcome yang lain. Untuk di tahun ini sendiri, kira-kira target yang akan dibangun mungkin udah bikin plan gitu kan di tahun ini? Ada berapa banyak sekolah yang kira-kira akan dibangun? Iya. Jadi setiap tahun targetnya antara 40 sampai 50 sekolah. Selain sekolah juga ada program perpustakaan dan kampanye baru tahun ini juga water access. Terutama di NTT dan di Sumba akses untuk air bersih susah. Kalau kita tahu itu susah banget. Jadi hampir semua sekolah yang dulu Happy Hearts membantu di Sumba belum ada air bersih. Kita selalu kasih toilet yang bersih, tapi untuk air bersih mungkin belum ada karena itu mahal banget kalau kita cari pipingnya atau wellnya itu mahal. Jadi khusus untuk tahun ini kami juga fokus untuk kampanye air bersih. Jadi mungkin ya hampir 50% sudah ada kontribusi untuk sekolah, yang 40 tadi saya bilang, tapi ya masih cari yang 50% untuk mencapai target. Tadi kan juga kita udah ngobrol banyak ya soal bahwa ini Happy Hearts Indonesia sekarang tidak hanya untuk bangun kembali sekolah, tapi juga ada impact ke lingkungan gitu kan ya, menjadi sustainability atau berkelanjutan. Apakah itu berkorelasi juga terhadap program pembangunan berkelanjutan SDGs yang tentunya mungkin PBB juga punya misi itu gitu ya di SDGs ini? Seperti apa, Sylvia? Karena sebenarnya itu intertwined ya, itu yang pendidikan dan lingkungan ya kan. Jadi bangun sekolah itu tidak hanya di bawah pendidikan, tapi karena juga di daur ulang plastik dan fokus untuk di lingkungan itu sudah menjadi lebih besar ya kan, yang target, yang fokus, yang Happy Hearts ya. Selama Sylvia menjelajah daerah-daerah di Indonesia, apalagi tadi cerita ke pelosok negeri juga gitu kan, seperti apa kondisi pendidikan gambaran ya dari 2013 sampai sekarang? Nah ya, pertama kali itu akses. Mungkin dari awalnya 2013-14 mungkin aksesnya belum ada, mungkin jalan sendiri belum ada. Kita lihat sekarang ya lebih terbuka juga karena ada banyak turis lokal tapi internasional juga yang datang ke Sumba. Jadi lebih banyak ada menarik untuk bangun fasilitas di sana dan juga untuk pendidikan. Walaupun mungkin orangnya belum punya motor dan juga tidak ada bis, jadi anak-anak masih harus jalan kaki. Jadi untuk bangun sekolah ya hampir setiap desa perlu sekolah, kalau nggak terlalu jauh ya untuk anak-anak untuk masuk sekolah. Jadi ya targetnya untuk Happy Hearts juga untuk bangun mungkin sampai 200 sekolah di NTT. Bisa banyak desa ada akses untuk sekolah dan pendidikan. Kalau untuk di NTT sendiri berarti kriteria sekolah yang dibangun ini memang khusus yang terdampak bencana saja, atau misalnya sekolah-sekolah yang memang kondisinya sangat-sangat tidak layak sehingga memang harus dibangun kembali? Ya, seperti itu. Khusus di Lombok itu setelah gempa, tapi di NTT khususnya karena di daerah terpencil yang fasilitas belum lengkap ya.
Selain di NTT mungkin di daerah mana lagi untuk Happy Hearts Indonesia contribute untuk bangun Sebenarnya kami selalu bilang kalau kami bisa berhasil di NTT nanti bisa di mana aja. Kami suka NTT karena fokusnya memang 200 sekolah. Sekarang kami sudah bangun 160 lebih. Mungkin tahun ini atau tahun depan udah bisa mencapai 200 sekolah, nanti bisa pindah ke daerah yang lain. Tapi daripada cuma bangun beberapa sekolah di sini, di situ, lebih fokus Happy Hearts-nya untuk satu daerah dulu. Bangun beberapa ratus sekolah terus nanti pindah ke daerah yang lain. Karena sayang juga ya, NTT kan juga kaya akan pariwisatanya begitu kan. Tapi ternyata di balik semua itu kita masih lihat bahwa mereka aja masih berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi mungkin biar seimbang gitu ya Sylvia ya, antara pariwisata yang maju, yang bagus dengan pendidikannya juga yang oke. Sedih kalau kita mau ke Labuan Bajo sudah lumayan bagus, ada banyak hotel yang bagus, tapi kalau di luar tourist area itu masih tertinggal. Betul. Nah, mungkin Sylvia juga bisa cerita nih pengalaman personal selama berkontribusi ya mengabdi untuk pendidikan di Indonesia melalui Happy Hearts Indonesia. Mungkin ada cerita yang paling berkesan selama menjalankan proyek ini. Ada banyak. Sebenarnya saya sering ya keluar ke NTT. Besok saya mau lagi ke NTT dan saya sangat suka kalau kami setelah beberapa bulan bisa datang lagi lihat yang sekolah yang sudah dibangun. Ada banyak cerita dan banyak hal yang membuat saya ya happy ya. Itu selalu happy at the end ya kan, walaupun pertama kali ya sedih kalau kita lihat kondisi, tapi setelah dibangun ya ada banyak success story juga. Pertama kali saya harus bilang kalau sudah dibangun sekolah, kalau fasilitasnya sudah lengkap, seperti kita menghormati lagi gurunya sebagai guru, betul. ya kan? Mereka sudah lebih entusias lagi ya. Mereka lebih senang lagi mengajar di tempat yang fasilitas lengkap. Walaupun belum istimewa, semua sekolah yang kami bangun bukan istimewa, tidak ada AC atau yang lain ya, tidak seperti di sini atau international tidak bisa sesempurna school. itulah ya. Iya. Gitu kan. Tapi mereka merasa lebih dihormati sebagai guru, dan untuk anak juga lebih senang ya belajar, datang pagi ke sekolah, dan untuk orang tua juga ya bawa anak ke sekolah yang bagus, yang aman dan nyaman, itu yang penting. Itu yang paling penting ya. Dan mereka sampaikan berarti ke Sylvia ketika Sylvia berkunjung kembali melihat, dan kemudian Sylvia, oh ternyata ini anak-anak udah pada mulai sekolah, guru-guru juga udah mulai beraktivitas, udah merasa terbayar begitu ya upaya yang dilakukan selama ini oleh Happy Hearts dan Indonesia. Saya sering kunjungi sekolah yang kami sudah bangun beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau saya punya waktu, saya lagi datang ke sekolah, saya masih lihat kondisinya bagus, terus sudah ada generasi yang baru yang masuk, saya juga happy dan senang ya. Dari infrastruktur yang oke gitu kan, gedung sekolahnya yang bagus, ruang kelasnya juga yang menarik. Bahkan misalnya saya sempat lihat juga ada mural-muralnya, ini keren banget. Ini seberapa besar sih dampaknya terhadap pendidikan berkualitas untuk Indonesia nih terutama? Well, saya bilang kalau di NTT Happy Hearts memang NGO yang terbesar mungkin untuk bangun sekolah. Tidak ada NGO yang lain yang bangun beberapa ratus sekolah ya seperti Happy Hearts. Tapi saya merasa masih ada banyak daerah yang perlu bantuan, dan ya mungkin geografinya Indonesia ya seperti itu kondisinya. Kita punya 6.000 pulau di Indonesia yang ada penduduk ya, jadi masih ada banyak pekerjaan untuk Happy Hearts, dan ya saya invite semua orang, perusahaan, individual untuk kerjasama dengan Happy Hearts untuk bangun Indonesia bersama-sama supaya ada pendidikan yang lebih baik, yang lebih bagus di Indonesia. Betul. Dan dengan hadirnya sekolah yang mungkin juga mumpuni begitu ya, gedung sekolahnya yang bagus, ruang kelasnya tadi juga yang menarik, itu juga berpengaruh ya terhadap proses belajar mengajarnya. Ya, betul.
Dan orangnya di daerah terpencil merasa not forgotten. Ya, mereka merasa itu pertama kali ada orang yang mau membantu ya. Kadang-kadang orangnya nggak bisa percaya, wah mau bantu kita di sini. Tapi ya seperti itu kadang-kadang ya kalau kita terutama di daerah terpencil. Betul. Dan memang pendidikan ini menjadi satu hal yang benar-benar vital di dalam semua ini kehidupan. Tadi juga kita udah ngobrolin banyak hal soal sekolah, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya. Sebetulnya mimpi besar apa sih yang ingin diwujudkan Sylvia melalui Happy Hearts Indonesia ini? Ya, seperti tadi saya bilang, saya merasa masih banyak pulau, daerah yang kita kerjasama. Dan ya selamanya saya di Happy Hearts, saya masih ada banyak ide ya, dan masih banyak kampanye yang kami mau melakukan lewat Happy Hearts seperti air bersih, terus ada training, ada banyak development dari Happy Hearts dari awal sampai sekarang, dan saya merasa itu terus menerus. Saya senang kalau tidak ada gempa, jadi kita bisa lebih fokus ya di daerah terpencil. Betul. Tapi ya kita juga siap kalau misalnya ada keperluan seperti itu, ya pasti Happy Hearts akan bantu. Upcoming goals mungkin selain tadi karena Happy Hearts Indonesia juga pastinya akan penuh tantangan untuk menuntaskan target-target itu, karena kita lihat Indonesia ini 17.000 pulau ya kan, apalagi kita di antara lautan dan darat ini, wah udah lumayan menjadi tantangan yang serius, yang berat. Mungkin the new way innovative from Happy Hearts Indonesia for upcoming goals seperti apa, Sylvia? Well, I think kalau tahun ini ya ada banyak aktivitas untuk fundraising juga. Jadi melalui Instagram Happy Hearts, kalau ada news tentang ada event atau kegiatan bisa join Happy Hearts. Saya berharap ada lebih banyak orang yang semangat untuk join yang Change Maker program. Karena itu yang penting, yang hal-hal kecil seperti orang seperti kamu dan saya tidak perlu ya ada donasi langsung untuk satu sekolah, tapi yang kecil-kecil itu juga bisa membantu. Bahkan untuk tenaga sekalipun menjadi seorang volunteer juga bisa ya. Boleh ya. Itu hanya tinggal berarti daftar di Changemakers. Ada di Happy Hearts website-nya juga. Oke, wow, what a wonderful contribution Thank for you. our education. Thank you so much, Thank Sylvia you. Winkler. Thank you. Semoga harapan-harapan dan tujuan-tujuan mulia dari Happy Hearts Indonesia ini bisa tercapai dengan sesegera mungkin, dan banyak juga nanti investor-investor yang mungkin akan berdonasi lebih banyak ya, sehingga Ya, sekolah-sekolah amin. di Indonesia ini bisa dibangun lebih cepat, lebih bagus, dan yang pastinya bisa turut menyumbang juga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sukses, yang berdaya saing, yang pastinya menjadi panutan semua negara mungkin. Yes, Amin ya rabbal betul. alamin. Terima Thank kasih you. Sylvia dan Sobat Antara, demikian ngobrol kita bersama Sylvia Bay Winkler selaku CEO of Happy Hearts Indonesia, dan nanti kita akan kembali lagi ya di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lainnya. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Yay, Thank thank you. Thank you.